Beberapa hari ini saya sakit dan mengambil izin. Apakah gaji saya akan dipotong? Saya juga tidak begitu mengerti apa sebenarnya yang tertulis dalam kontrak. Sebenarnya kita punya berapa hari libur? Atau ingin tergantung pada pengaturan majikan? Jangan khawatir, biar pengacara profesional yang menjelaskannya kepada Anda. Halo semuanya, hari ini saya ingin memperkenalkan kepada kalian peraturan dan poin-poin penting terkait kontrak kerja. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share ya. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan informasi bermanfaat tentang peraturan pekerja migran. Dalam mempekerjakan pekerja migran sektor industri maupun pekerja rumah tangga, kontrak kerja merupakan dokumen penting untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Majikan yang mempekerjakan orang asing wajib mematuhi peraturan dan menandatangani kontrak kerja jangka waktu tertentu secara tertulis. Artinya, kontrak kerja harus menetapkan tanggal mulai dan berakhir kerja, serta ditandatangani oleh majikan dan pekerja. Lama waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Masa kerja maksimal bagi orang asing adalah 3 tahun. Isi kontrak kerja disepakati oleh pihak majikan dan pekerja. Namun, isi kontrak tersebut tidak boleh melanggar hukum. Untuk penulisan kontrak, selain bahasa Mandarin, juga harus ada versi terjemahan ke dalam bahasa asli pekerja migran. Selain itu, jika ingin mengurus verifikasi kontrak kerja, Anda bisa menghubungi DHSC atau Kantor Perwakilan Negara Asal Pekerja Migran di Taiwan untuk mengetahui aturan terbaru dan dokumen yang diperlukan. Baik majikan maupun pekerja migran harus menyimpan kontrak kerja dengan baik untuk menjamin hak dan kepentingan kedua belah pihak. Berikutnya adalah isi kontrak kerja. Dalam kontrak harus tertera dengan jelas periode kontrak kerja, deskripsi pekerjaan, lokasi kerja, gaji, dan akomodasi makan dan tinggal, jam kerja, hari libur, dan istirahat, cuti tahunan, dan lain-lain. Perlu dicantumkan juga apakah menggunakan sistem kerja atau libur bergilir. Jumlah hari cuti tahunan dan cara perhitungan gaji juga harus dicantumkan. Jika tidak ada kesepakatan khusus, pekerja migran industri ditangani sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Rincian gaji harus secara jelas untuk mencakup upah minimum, upah lembur, tunjangan subsidi, serta potongan biaya yang mungkin terjadi seperti biaya tempat tinggal, biaya asuransi kesehatan, dan lainnya untuk menghindari perselisihan atau kesalahpahaman di masa mendatang. Terakhir adalah tindakan setelah kontrak berakhir. Yang disebut dengan berakhirnya kontrak adalah ketika masa kerja yang disepakati telah berakhir. Jika majikan dan pekerja migran tidak bermaksud memperbarui kontrak, kontrak akan berakhir secara alami. Pada saat ini, majikan perlu membantu menyelesaikan perhitungan gaji, membatalkan asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja, serta memulangkan pekerja migran. Jika kedua belah pihak ingin memperpanjang kontrak, maka sebelum kontrak kerja berakhir, mereka harus mengajukan permohonan dan menyelesaikan prosedur perpanjangan kontrak. Jika salah satu pihak memilih untuk tidak memperpanjang kontrak, maka mereka harus menjalani prosedur pindah majikan atau pemutusan hubungan kerja sesuai aturan hukum untuk melindungi dan kepentingan kedua belah pihak. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa masalah yang paling umum ditemui dalam praktik sehari-hari. Pertama-tama, mungkin ada yang bertanya, apakah ada masa percobaan bagi pekerja perawat? Jawabannya adalah tidak. Setelah izin kerja disetujui, mereka akan dipekerjakan secara resmi dan tidak boleh diberi masa percobaan atau memutus kontrak secara sembarangan. Selanjutnya adalah masalah hari libur. Apakah waktu libur hari pekerja migran berlangsung selama 24 jam? Ya, menurut peraturan, waktu libur adalah 24 jam tanpa terputus. Ini supaya pekerja migran bisa benar-benar beristirahat. Bukan hanya libur secara tertulis saja, dan pada kenyataannya tetap harus siaga setiap saat. Hal ini sering diabaikan dalam keluarga atau lembaga institusi. Majikan harus perhatikan hal ini. Jika hanya libur 12 jam, apakah majikan hanya perlu memotong gaji setengah hari? Cara ini tidak tepat. Waktu libur harus diberikan 1 hari penuh, kecuali jika sudah ditetapkan secara jelas dalam kontrak dan dengan persetujuan dari pihak yang berwenang.
gaji tidak dapat dipotong secara terpisah. Hal ini tidak hanya menimbulkan kontroversi, tetapi juga beresiko melanggar hukum. Ini tidak baik untuk kedua belah pihak. Masalah lain yang sering ditemui adalah majikan dan pekerja migran ingin mengakhiri kontrak lebih awal. Dalam waktu 14 hari sebelum kedua pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja, mereka harus mengajukan permohonan verifikasi pengunduran diri kepada otoritas ketenagakerjaan. Prosedur ini dapat memastikan apakah kedua belah pihak bersedia mengakhiri kontrak secara sukarela dan mencegah pekerja migran dipaksa untuk berhenti dan dideportasi. Situasi lain yang sering terjadi adalah pasien yang dirawat meninggal dunia. Dalam situasi ini, kontrak berakhir secara alami. Majikan perlu membantu pekerja migran menyelesaikan perhitungan gaji, membatalkan asuransi, memproses pindah majikan, atau memulangkan pekerja migran. Ini tidak boleh dibebankan kepada pekerja migran. Sebelum kontrak kerja diputus, harap perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, pekerja migran tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak diizinkan. Kedua, majikan tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, dalam waktu 30 hari sejak tanggal kematian pasien, majikan wajib melapor kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk memproses pindah majikan atau memutuskan kontrak kerja. Terakhir, dalam keadaan apa Anda dapat pindah majikan secara sah? Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, jika majikan meninggal dunia, pabrik tutup, atau majikan tidak membayar upah, setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang, pekerja migran dapat pindah majikan secara legal. Singkatnya, memahami hak kontraktual dan perlindungan tenaga kerja tidak hanya merupakan sekedar mematuhi peraturan perundang-undangan, tapi juga merupakan kunci untuk memberi ketenangan kepada majikan dan tenaga kerja. Jika ada pertanyaan selama proses persiapan, Anda juga dapat menghubungi hotline konsultasi ketenagakerjaan 1955 atau hubungi otoritas administrasi ketenagakerjaan setempat. Kantor Pekerja Migran Asing dan Penyandang Disabilitas Kota Taipei juga menyediakan berbagai layanan konsultasi. Silakan datang untuk menggunakan layanan. Terima kasih sudah menonton.